Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mendiskusikan tentang etos kerja dalam Islam yang beranggotakan 1. Fani Sabrina, 2. Dafa Diasa, 3. Eka Farisal Rashid, 4. Muhammad Rio Febriansyah, 5. Samsudin Pradana. Pengertian etos kerja. Pengertian makna etos disebutkan bahwa ia berasal dari bahasa Yunani atau ethos yang bermakna watak atau karakter. Secara lingkupnya, pengertian etos ialah karakteristik dan sikap, kebiasaan serta kepercayaan dan seterusnya yang bersifat khusus tentang seorang individu atau sekelompok manusia. Dari perkataan etos, terambil pula perkataan etika dan etis yang merujuk kepada makna akhlak atau bersifat akhlaki, yaitu kualitas esensial seseorang atau suatu kelompok termasuk suatu bangsa, Webster 1980. Dan juga dikatakan bahwa etos berarti jiwa khas suatu kelompok manusia, yang dikatakan oleh John 1977, yang dari jiwa khas itu, Che Huano, Kirom Tawazun, Journal of Sharia Economic Law, volume 1 nomor 1, 2018-60, berkembang pandangan bangsa tersebut tentang yang baik dan yang buruk, yakni etikanya. Aspek etos kerja. 1. Kerja adalah rahmat. Apapun pekerjaan kita, entah pengusaha, pegawai kantor, sampai buruh kasar sekalipun, adalah rahmat dari Tuhan. Anugerah itu kita terima tanpa syarat, seperti halnya menghirup oksigen dan udara tanpa biaya sebesar pun. 2. Kerja adalah amanah. Kerja merupakan titipan berharga yang dipercayakan pada kita, sehingga secara moral kita harus bekerja dengan benar dan penuh tanggung jawab. Etos ini membuat kita bisa bekerja sepenuh hati dan menjauhi tindakan tercela, misalnya korupsi dalam berbagai bentuknya. Ketiga, kerja adalah panggilan. Kerja merupakan suatu dharma yang sesuai dengan panggilan jiwa, sehingga kita mampu bekerja dengan penuh integritas. Jadi, jika pekerjaan atau profesi disadari sebagai panggilan, kita bisa berucap pada diri sendiri, I'm doing my best. Dengan begitu, kita tidak akan merasa puas jika hasil karya kita kurang baik mutunya. Implementasi etos kerja dalam Islam. Implementasi etos kerja Islam adalah setiap pribadi muslim mampu dan memiliki etos kerja yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga ia menjadi pribadi yang profesional, handal, dan produktif. Disebutkan dalam buku yang berjudul Membudayakan Etos Kerja Islami karangan Toto Tasmara, bahwa Al-Quran banyak kita temui ayat tentang kerja seluruhnya berjumlah 602 kata. Kita temukan 22 kata amil dan belum bekerja di antaranya di dalam surat Al-Baqarah yang kedua, An-Nahl ayat 97 dan Al-Mu'min ayat 40. 2. Kata amal dan adalah perbuatan kita temui sebanyak 17 kali di antaranya surat Hud ayat 46 dan Al-Fatir ayat 10. 3. Kata wa amal itu ialah mereka telah mengerjakan, kita temui sebanyak 73 kali di antara surat Ahqaf ayat 19 dan surat Al-Nur ayat 55. 4. Kata tamalun dan tidak malu seperti dalam Ahqaf ayat 90 dan surat Hud. 5. Kita temukan sebanyak 330 kali kata amaluhum amalun amalukum amalahum amul dan amullah, di antaranya dalam surat Al-Haq ayat 102, Yunus ayat 41, Zumar ayat 65, Fatir ayat 8 dan Atur ayat 21. 6. Terdapat 27 kata yamal, amilun, amilahu, ta'amal, amalu seperti dalam surat Al-Jaljalah ayat 7, Yasin ayat 35 dan Al-Azab ayat 31. 7. Di samping itu banyak sekali ayat yang mengandung
anjuran dengan istilah seperti sana'a, yasnaun, sirufil, ardi, bibautu, fadillah, istabiul khairat, misalnya ayat-ayat tentang perintah berulang-ulang dan sebagainya. Dalam bekerja, seorang muslim harus mempunyai etos kerja Islami yang antara lain adalah satu, profesional. Setiap pekerjaan yang dilakukan seorang muslim harus dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil yang terbaik. Tentu saja, untuk mencapai profesionalisme harus didukung dengan sarana yang ilmiah, modern, dan canggih. Dua, tekun. Seorang muslim tidak hanya sekedar bekerja, tapi juga menekankan agar bekerja dengan tekun dan baik, yaitu dapat menyelesaikan dengan sempurna, karena itu merupakan kewajiban setiap muslim. Tiga, jujur. Dalam bekerja bukan hanya merupakan tuntunan, melainkan juga ibadah. Seorang muslim yang dekat dengan Allah akan bekerja dengan baik untuk dunia dan akhirat. Empat, amanah. Dalam bekerja adalah suatu perbuatan yang sangat mulia dan utama. Lima, kreatif. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin dianggap merugi karena tidak ada kemajuan dan tertinggal oleh perubahan. Terlebih lagi, orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin dianggap orang yang celaka karena berarti akan tertinggal jauh dan sulit lagi mengejar. Orang yang beruntung hanyalah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin. Berarti selalu ada penambahan. Inilah sikap perubahan yang diharapkan selalu terjadi pada setiap muslim. Sehingga tidak akan pernah tertinggal. Dia selalu antisipatif terhadap perubahan dan selalu siap menyikapi perubahan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan tutur kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.